Jadi yang tadinya udah mau pulih dikit, digebuk lagi. Hari ini rakyat biasa kita susah sekali. Uang tuh nggak ada karena pertambahan kredit sangat rendah. Golongan menengah kita punya rumah, ya, punya mobil, ya, punya tanah. Tapi rata-rata itu udah dikreditin, udah disekolahin. Yang bawah, saking nggak ada uang, ya tergantung sama pinjol. Ada nggak sih cara supaya nggak naik? Ada banget. Hentikan proyek-proyek yang nggak benar, proyek abal-abal seperti ibu kota baru dan lain-lain. Ini lagi susah. MK anggarannya dinaikin 4 kali. Nah, saya mah sederhana. Pertamina sangat tidak efisien. Bisa dikurangi biayanya, pengeluarannya 20%. Pengeluaran nomor satu tuh bayar utang. 805 triliun untuk cicilan pokok dan bunga, itu hampir 1/3 dari APBN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa jam yang lalu pemerintah sudah mengumumkan ya kenaikan harga BBM nyangkut solar, pertalite dan pertamax ya. Ini tentu saja merupakan satu hal yang sangat memprihatinkan ya. Tapi yang menjadi masalah bagi kita sekarang adalah harga BBM ini naik dan dinaikkan ketika daya beli masyarakat sangat lemah ya. Apalagi dengan kenaikan harga-harga barang yang lain seperti harga telur dan kebutuhan pokok yang lain ya. Sehingga akibatnya ya dengan kenaikan harga BBM ini juga akan memicu naiknya biaya transportasi dan naiknya biaya produksi ya. Sehingga dengan demikian tidak mustahil ya akan terjadi lonjakan inflasi, dan begitu terjadi inflasi ya daya beli masyarakat akan terpukul lagi gitu. Nah, sehingga kesejahteraan masyarakat akan menjadi terganggu. Tuh, oleh karena itu bagi saya ya pendekatan yang dipergunakan oleh pemerintah semestinya tidak hanya pendekatan ekonomi ya, tetapi pendekatan yang lebih holistik. Menurut saya, kalau situasi masih seperti sekarang ya kita masih bisa mencari cara-cara lain tanpa menaikkan harga BBM supaya biaya transportasi dan biaya produksi tidak terdorong naik gitu ya. Oleh karena itu ya kita berharap ya pemerintah harus bisa mencarikan solusi yang terbaik untuk membantu mereka-mereka yang terkapar dan termarginalkan dalam proses kehidupan berekonomi. Lebih atau kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita simak bersama bagaimana pandang dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas, berkaitan dengan kebijakan kenaikan harga BBM kali ini. Dan kali ini kita bersama Pak Rizal Ramli, ekonom senior Publik Indonesia. Pak Rizal, bagaimana melihat dan menyoroti kebijakan pemerintah yang hari ini akhirnya menetapkan kenaikan harga BBM bersubsidi? Pak Rizal. Saya tadi dengarkan Pak Ketua, Bang Abbas. Saya kira cukup clear message-nya bahwa ada cara-cara lain supaya BBM nggak perlu naik. Di sini juga ada Mbak Nailiti dan Mas Anton. Saya kira nanti diskusinya akan menarik. Inflasi kita 5%-an lah. Tetapi inflasi makanan itu 11,5% sudah. Dan buat rakyat biasa, yang paling penting itu bukan inflasi umum, tapi inflasi makanan. Dan 11,5% itu sudah tinggi. Ekonomi kita baru pulih pelan-pelan setelah kena COVID 2 tahun. Tapi pada saat ekonominya mau pulih, digebuk lagi dengan kenaikan harga BBM, Pertalite dan sebagainya. Jadi yang tadinya udah mau pulih dikit, digebuk lagi. Ya, sehingga buat rakyat biasa ini susah sekali. Kalau buat yang menengah atas, oligarki, mereka malah lebih lagi pesta pora.
Karena kenaikan harga komoditi dan lain-lain, mereka menjadi sangat-sangat kaya gitu loh. Nah, tapi perubahan di seluruh dunia bukan karena elitnya senang atau golongan menengahnya senang. Di Rusia, iya kan, Tsar sama kawan-kawannya pesta terus setiap malam. Tapi karena rakyatnya susah, terjadi revolusi Rusia. Demikian juga di Prancis, ya, Louis rajanya itu juga pesta sama istrinya tiap malam atas biaya rakyat. Akhirnya terjadilah revolusi Prancis. Saya khawatir tingkat kesabaran rakyat kita, tingkat kesulitan rakyat kita ini jauh-jauh lebih susah dibandingkan dengan 98. 98 itu yang kepukul konglomerat karena ngundang minjem banyak sekali. Kemudian pembiayaan mereka, kredit mereka di stop, mereka rontok. Tapi pengusaha menengah kecil malah hidup, apalagi eksportir di luar Jawa, ya jadi kaya raya karena dolar tadinya hanya 2.500 jadi 15.000. 15.000. Iya kan? Hari ini rakyat biasa kita susah sekali. Uang tuh nggak ada karena pertambahan kredit sangat rendah. Tahun lalu minus 5%. Sekarang cuma plus 3%. Padahal kalau ekonomi mau tumbuh, kredit expansion itu harus di atas 15%. Artinya apa? Likuiditas yang ada disedot oleh negara agar supaya pada beli surat utang. Apa yang disebut sebagai crowding out. Inilah kenapa di bawah tuh nggak ada uang. Golongan menengah kita punya rumah, iya, punya mobil, iya, punya tanah. Tapi rata-rata itu udah dikreditin, udah disekolahin. Yang bawah, saking nggak ada uang ya tergantung sama pinjol yang merupakan program pemiskinan massal. Ya, saya kira kali ini tingkat kesabaran rakyat udah mencapai batasnya. Ya, nah pertanyaannya, bisa nggak sih nggak perlu naik? Bisa banget, karena alasannya kan harga crude oil. Harga crude oil berapa bulan yang lalu bahkan pernah mencapai $120. Hari ini tuh udah turun ke sekitar $89. Trennya memang turun. Ya, kenapa? Karena negara-negara OECD juga sedang melakukan program anti-inflasi dengan mengetatkan uang, squeeze monetary policy. Itu mengakibatkan daya beli demand di negara OECD juga rontok. Itulah yang menyebabkan demand terhadap oil sedikit berkurang, kecuali menjelang musim dingin di Eropa dalam 4 bulan yang akan datang. Baik. Nah, yang kedua, ada nggak sih cara supaya nggak naik? Ada banget. Hentikan proyek-proyek yang nggak benar. Proyek abal-abal seperti ibu kota baru dan lain-lain. Ya, stop dulu dong. Tunggu pendapatan rakyat naik dulu, membaik, bahwa kemudian ada uang, kita bisa mulai lagi proyek-proyek abal-abal yang nggak bertanggung jawab ini. Baik. Saya berikan contoh. Ini lagi susah. MK anggarannya dinaikin 4 kali. Ya, bayangin nggak MK nggak bermutu begitu, keputusannya hanya mengiyakan eksekutif, anggarannya naik 4 kali. Belum anggaran yang lain-lain yang nggak penting. Kalau disisir tuh gampang banget, motong anggaran ini sekitar 10-20%. Baik. Ya, tapi ini pemerintah tidak ada keberpihakan. Dia akomodasi semua kepentingan birokrat, pejabat yang nggak benar, tapi begitu menyangkut rakyat, dia nggak peduli, ilmunya cuma sederhana, naikin harga listrik, naikin harga BBM. Baik, Pak Rizal. Yang ketiga adalah inefisiensi di Pertamina. Saya ini berapa kali jadi preskom Semen Gresik Group, BNI dan lain-lain. Sederhana kok.
kebanyakan BUMN sangat-sangat tidak efisien. Ya, kelihatan kok dari cost-nya. Saya sederhana, waktu saya Preskom Gresik, saya minta biaya menghasilkan semen diturunkan $10 per ton. Salah satu direktur angkat tangan, mohon maaf Pak Ramli, inflasi 7%. Jadi cost juga naik 7%. Saya bilang mohon maaf, jangan ajarin Rizal Ramli, salah satu ekonom top di Indonesia, penasihat PBB, soal inflasi. Sederhana kok, kalian KKN semua dalam pembelian, purchase. Akhirnya kita berhasil tekan biaya produksi semen $8 per ton. Kaliin aja 14 juta ton. Iya kan? Berapa itu? Iya kan? Betul. Yang kedua, tadinya semen Gresik hanya bekerja 250 hari. Di seluruh dunia, pabrik semen bekerja 300 hari dari setahun. Kita perbaiki spare part komponen, kita naikin hari kerja dari 250 ke 300 hari. Itulah mengapa dalam 2 tahun, Rizal Ramli naikin keuntungan semen Gresik Group dari 800 miliar ke 3,2 triliun, 4 kalinya. Baik. Jadi nggak susah-susah amat. Nah, misalnya PLN. PLN itu sangat tidak efisien. Ya, salah satu misalnya transmission PLN, kalau nggak salah itu 9%. 1%-nya itu berapa puluh miliar. Iya kan? Potong dong standar di tempat lain, transmission loss, hilang transmisi hanya kurang dari 1%. Ya, belum lagi pengeluarannya. Ya, saya rasa mudah sekali untuk menurunkan biaya-biaya expense di Pertamina PLN 20% itu mudah sekali. Turunkan dong inefisiensi, sehingga nggak perlu dinaikin. Nah, yang ketiga, ini yang suka lupa di dalam diskusi. Pemerintah Indonesia 1 tahun bayar pokok dan bunga itu 805 triliun. Karena kalau minjem selalu kemahalan bunganya dibandingkan negara-negara lain. Ini pemerintah tidak kreatif. Gampang kok turunkan biaya bunganya atau yieldnya 10% aja itu 80 triliun. 20% itu 120 triliun. Banyak hal bisa dilakukan di itu. Tapi pemerintah yang tidak kreatif ini, yang selalu bebek sama asing, ya itu selalu cari jalan yang paling gampang, yaitu naikin harga BBM, listrik buat rakyat. Itu sih nggak perlu ilmu S3 buat ngurusin modalnya kayak gitu. Kalau ilmunya cuma nambah pinjaman sama naikin harga, tidak perlu S3. Jadi pejabat ekonomi S1 aja cukup. Ya, tetapi jika ingin kreatif, cari out of the box solution, banyak cara kok. Nah, tapi kita ngomong-ngomong gini, bakal nggak dia dengerin saran kita? Ya kagak, ini kan udah ndablek. Ya, angka aja berbohong kok, banyak angka-angkanya berbohong. Apa solusinya? Mohon maaf Pak Ketua Abbas, cara satu-satunya ganti Jokowi secepatnya. Kita turunin kok ini BBM, listrik saya mau turunin ke posisi 2 tahun yang lalu untuk konsumen di bawah 1.300 watt. Ya, iya kan? BBM kita mau turunin, ya. Petronas saja bisa nurunin, sehingga di kantong rakyat ada uang dari menghemat cicilan listrik, bayar BBM, dia punya uang, ekonominya akan lebih baik. Tapi itu nggak mungkin dicapai oleh satu pemerintah yang tidak kreatif, yang tidak berpihak kepada rakyat, saenaknya dewe. Terima kasih. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialektika TVmu dengan tema kita mengapa BBM harus naik. Bicara tentang implikasi ataupun dampak dari kebijakan yang dihadirkan oleh pemerintah Pak Rizal, dan juga kita menyoroti implikasi baik itu tadi adanya inflasi yang Pak Rizal sampaikan. Bagaimana menyoroti hal ini, Pak? Jadi seperti saya katakan tadi, ekonomi kita kan baru pulih setelah 2 tahun COVID.
apalagi ekonomi rakyat masih susah banget karena tidak ada likuiditas di bawah. Kalau menengah sama oligarki mereka lagi pada pesta justru. Kok tega-teganya dalam kondisi itu pemerintah memaksakan kenaikan harga BBM. Padahal tren harga internasional lagi turun dari 120 ke 85 dolar per barrel. Kok tega-teganya harus naikin? Iya kan? Karena yang lain pada nurunin di negara lain. Nah, seolah-olah dikasih BLT. Rakyat kan nggak bodoh banget, total BLT yang dikeluarkan dari nilai subsidi yang dicabut, itu nggak ada artinya. Kalaupun ada yang kebagian BLT, pasti sebagian kecil saja dari rakyat kita. Dan itu nggak nolong untuk pemulihan ekonomi rakyat. Nah, saya mah sederhana. Pertamina sangat tidak efisien. Bisa dikurangi biayanya, pengeluarannya 20%. Itu 20%. Kecil itu. Ya kan? Nah, kalau itu dilakukan, BBM nggak perlu naik. Ya, rakyat ketolong. Kok kalau ada ketidakefisienan selalu yang disalahin rakyat? Kok bukan elit dan pejabat yang introspeksi diri bahwa mereka nggak becus ini kelola ini negara? Nah, yang kedua, prioritas utama pembangunan Jokowi sejak 7 tahun terakhir, pengeluaran nomor 1 tuh bayar utang. Bayar utang. 805 triliun untuk cicilan pokok dan bunga, itu hampir 40% dari APBN, sepertiga dari APBN. Kenapa sih nggak lakukan restrukturisasi, negosiasi utang luar negeri supaya cicilannya kecil? Saya pernah lakukan yang konkret. Satu, saya tukar utang bunga mahal dengan Kuwait dengan bunga lebih murah. Bunga lebih murah. Nah, Kuwait seneng, ya kan, karena kita beresin utangnya. Dia malah kasih saya hadiah flyover Pasopati di Bandung, itu gratis dari pemerintahan Kuwait. Yang kedua, kami lakukan negosiasi dengan Jerman untuk menukar hutang dengan hutan. Istilah kerennya itu debt to nature swap. Jadi hutang ditukar dengan konservasi. Kita sepakati waktu itu Jerman potong utang Indonesia 600 juta dolar, kita siapkan konservasi 300.000 hektar. Setuju, jalan, bahkan harusnya 4 kali lagi. Total itu utang Indonesia dipotong 3 miliar dolar dan konservasi kita siapin 1,5 juta hektar. Baik. Sayang pemerintah Gus Dur dijatuhkan. Nah, pemerintah gini hari ini nggak pernah bisa kreatif soal hutang. Kalau Jokowi nggak presiden, nanti kita atur, kita lakukan lagi swap antara hutang dengan hutan. Kita minta utang Indonesia dipotong 60 miliar dolar. Kita sediakan 30 juta hektar hutan untuk konservasi. Negara barat seneng kok, Jerman, apa lain-lain, karena mereka membantu menjaga paru-paru dunia. Mereka membantu istilahnya menjaga oksigen di dunia. Baik. Mohon maaf, bisanya cuma naikin harga sama nambah utang. Ini ilmunya sama sekali nggak perlu S3 seperti saya katakan. Nah, yang ketiga, kita bisa swap kok. Ya, 6 bulan sebelum COVID, saya ke salah satu negara besar. Ya, saya katakan, kamu kan kalau menerbitkan surat, memberi hutang kepada swasta, kamu mesti bayar bunga. Istilahnya bunganya itu plus 1%, minus 1%. Mau nggak kamu ambil over semua utang Indonesia yang bunganya tinggi banget, yieldnya 6,5%, saya kasih kamu bunga plus 1%. Biasanya kamu bayar minus 1%. Baik. Ya, nah gubernur bank sentralnya teman lama saya bilang, Dr. Ramli, we love to do it. Ya, kita ganti utang Indonesia swap dengan kita dapat plus 1%,
Indonesia diuntungkan mengurangi beban bunga dari 6,5% menjadi plus 1%, saya minta tenornya diperpanjang dari rata-rata 7 tahun ke 10-30 tahun. Nah, kalau itu langkah-langkah ini kita lakukan, cicilan pokok sama bunga bisa berkurang 1/4-nya. Dari 800 triliun, kita bisa save 200 triliun setiap tahun. Baik. Nah, mohon maaf, ini pemerintah nggak kreatif, tidak inovatif dalam menyelesaikan masalah. Baik, ilmunya cuma sederhana, bikin susah rakyat, naikin harga, sama ngutang itu aja. Makanya saran saya, mari kita rame-rame ganti Jokowi secepatnya. Baik, supaya kita bisa cari jalan keluar buat ekonomi dan rakyat kita. Baik, terima kasih. Kita melihat bagaimana poin-poin ataupun solusi-solusi lain dapat kita hadirkan, termasuk bagaimana pemerintah menyiasati persoalan hutang negara dalam rangka kebijakan kenaikan harga BBM. Terima kasih Pak Rizal atas waktu dan kesempatannya dalam Dialektika TV kali ini. Sehat selalu.